Halo semuanya, kembali lagi di channel 24 Royal. Bagaimana kabar kalian di tengah pandemi ini? Pasti masih baik-baik saja kan? Jadi kali ini saya akan membahas film yang berjudul Don't Breathe. Film ini bergenre horor dan rilis pada tahun 2016 di Amerika. Singkat cerita dari film ini adalah tentang 3 orang yang mendobrak masuk ke suatu rumah tanpa tahu apa bahaya yang ada di dalamnya. Dan untuk alur cerita lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Jadi di awal film ini kita diperlihatkan bahwa ada 3 orang perampok yang sedang merampok rumah. 3 orang ini bernama Roxy, Alex, dan Manny. Dan di sini mereka hanya boleh merampok barang dan total barang itu harus di bawah $10.000. Kenapa harus begitu? Karena jika mereka merampok lebih dari $10.000 dan tertangkap, itu bisa dikatakan pelanggaran besar dan mereka bisa dipenjara minimal 5 tahun. Singkat cerita, mereka pun berhasil merampok rumah itu dengan lancar. Dan di perjalanan pun mereka membahas bahwa jika mereka sudah memiliki uang yang cukup dari hasil merampok, mereka akan meninggalkan kota ini. Namun ada 1 orang yang tidak mau, yaitu Alex. Dan Alex ini juga merupakan otak dari ketiga orang ini, yaitu yang mengatur strateginya saat menyusup, mematikan alarm dari rumah tersebut atau keamanannya, dan juga dia bisa membuka semua kunci dari rumah tersebut. Lalu di lain tempat, di sini ada Manny yang sedang menjual barang hasil curiannya tadi. Dan dia mendapatkan informasi dari pembelinya. Jika kau ingin mendapatkan uang lebih, aku punya informasi bahwa ada sebuah rumah yang di dalamnya terdapat uang ratusan ribu dolar. Dan rumah itu terdapat di suatu komplek yang sudah diasingkan. Namun yang memiliki rumah itu adalah seorang tentara yang sudah buta. Manny awalnya menolaknya, namun dia pun menunjukkan rumah ini kepada teman-temannya dan menanyakan apakah mereka mau melakukannya atau tidak. Karena jika kita melakukan 1 kali ini saja pencurian, mereka bisa keluar dari kota ini dan bisa mendapatkan hidup yang lebih baik. Ya walaupun uang yang mereka dapatkan adalah uang haram. Dan alasan kenapa di rumah itu ada uang ratusan ribu dolar adalah karena putri dari pemilik rumah itu telah ditabrak oleh seseorang dan meninggal. Dan sebagai kompensasinya dia mendapatkan uang ratusan ribu dolar itu. Dan di sini Alex pun menolak karena bisa dikatakan yang akan mereka lakukan adalah kejahatan besar. Setelah itu Roxy pun membujuk Alex agar dia mau ikut dalam aksi ini. Karena Roxy membutuhkan uang itu untuk mengeluarkan anaknya. Maksudnya adalah mengeluarkan anaknya dari kehidupan yang tidak tentu arahnya ini. Karena di rumahnya ini ada adiknya Roxy yang bernama Didi dan dia tidak bekerja. Kerjaannya hanyalah membawa pacarnya ke rumah ini dan bersenang-senang. Oleh karena itu, Roxy harus mendapatkan uang itu dan memulai hidup baru. Semua itu dilakukannya untuk anaknya. Setelah itu, mereka bertiga pun pergi untuk mengawasi rumah itu. Dan yang mengawasinya dari dekat adalah Manny. Alex dan Roxy menunggu di mobil dan membicarakan tentang rencana pindahnya Roxy ke California. Dan di sini, Alex pun yang sebelumnya tidak setuju, dia pun setuju untuk ikut Roxy. Entah kenapa, tapi dia setuju aja gitu. Beberapa hari sebelumnya, mereka meninggalkan kamera di depan rumah itu untuk mengecek apakah ada aktivitas keamanan seperti polisi yang lewat di depan rumah itu. Namun ternyata tidak ada sama sekali. Di saat mereka mengecek rekaman itu, tiba-tiba pemilik rumahnya lewat di depan mereka. Ya karena pemilik rumahnya buta, dia pun tidak menyadari bahwa sedang diawasi dari kejauhan. Malam hari pun tiba dan akhirnya mereka bertiga akan beraksi untuk menyelinap ke dalam rumah tersebut. Rencana mereka adalah masuk melalui pintu depan yang kuncinya sudah disiapkan oleh si Alex. Namun sayangnya kunci itu memiliki 4 lubang kunci, yang dimana di sini Alex hanya membawa 1 kunci. Oleh karena itu mereka pun akhirnya mencari jalan lainnya. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk masuk dari samping rumah itu. Namun lagi-lagi mereka tidak bisa membuka pintu itu. Setelah itu Alex pun mengeluarkan alatnya, yaitu penyadap. Penyadap milik Alex ini bisa digunakan untuk meretas alarm ataupun memanggil 911. Dan di sini dia menggunakannya untuk meretas alarm. Di sini mereka menemukan 2 pintu, yaitu jendela kecil di atas dan 1 pintu menuju ke bawah tanah. Namun pintu yang di bawah tanah tidak bisa dibuka. Akhirnya mereka pun masuk melalui jendela kecil. Tidak mereka, tapi hanya Roxy. Karena hanya Roxy yang muat di jendela kecil tersebut. Setelah masuk, Roxy pun mematikan alarm tempat itu menggunakan alatnya Alex. Dan di luar sini, yaitu Alex dan Manny, terjadi perselisihan karena sepertinya Alex suka dengan Roxy, yang dimana Roxy ini adalah pacarnya Manny. Pacar ya, bukan suaminya, oke? Setelah mereka masuk, mereka pun mencari-cari di mana tempat penyimpanan uang tersebut. Dan secara logika, jika ada uang ratusan ribu dolar,
dia akan menyimpannya di dalam berangkas. Jadi mereka pun mencari berangkas di tempat ini. Roxy dan Alex bertugas untuk mencari uangnya, dan Manny pergi ke lantai 2 untuk pergi ke kamar pemilik rumah ini dan membiusnya. Di sini Manny berencana untuk membiusnya menggunakan gas yang dia rakit sendiri. Dan tiba-tiba kakek itu pun bangun. Namun untungnya, karena dia buta dia tidak bisa melihat Manny dan akhirnya tidur kembali. Kita panggil pemilik rumah ini kakek aja ya, biar mudah. Setelah itu Manny pun turun ke bawah dan mengatakan bahwa dia sudah membius kakek itu dan tidak usah khawatir lagi. Roxy dan Alex menemukan sebuah pintu yang terkunci. Mereka tidak bisa membukanya dan minta tolong kepada Manny. Manny juga kesulitan membukanya dan tiba-tiba Manny mengeluarkan pistol yang dimana itu mengagetkan si Alex. Karena Alex tahu bahwa jika membawa pistol dalam pencurian itu adalah kejahatan besar. Dan setelah itu Alex pun pergi dari tempat ini. Setelah Alex pergi dan mereka bisa membuka pintu itu, kakek ini tiba-tiba bangun dan turun ke bawah. Untuk mengingatkan kakek ini buta ya. Jadi dia bisa turun ke sini itu karena mendengar tembakan dari pistolnya Manny. Dan karena sudah ketahuan, di sini Manny pun berbicara dan langsung diserang oleh kakek itu. Dan singkat cerita Manny pun kalah dengan cara dia ditembak dengan menggunakan senjatanya sendiri oleh kakek ini. Ya kakek ini bisa menang karena dia adalah alumni tentara, jadi kemampuan bertarungnya di atas rata-rata. Sebelum Manny dibunuh, dia mengatakan bahwa hanya dia pencuri yang masuk ke dalam rumah ini. Jadi bisa dibilang Manny memberikan kesempatan untuk kabur kepada Roxy. Namun Roxy yang shock pun dia malah pergi ke lemari dan bersembunyi. Dan Alex yang mendengar suara tembakan lagi, dia pun penasaran dan masuk lagi ke rumah itu. Dan di sini dia pun berpapasan dengan pemilik rumah itu. Yang dimana kakek ini pergi untuk menutup pintu depannya. Setelah itu kakek itu pun menutup juga jendela yang pecah, yang dimana jendela ini adalah tempat masuknya Roxy. Jadi bisa dibilang sudah tidak ada jalan keluar dari tempat ini. Di saat Alex kebingungan, tiba-tiba dia mendapatkan SMS dari Roxy bahwa dia berada di lemari dan menyuruh Alex untuk menemuinya. Lalu tiba-tiba kakek itu masuk ke lemari itu untuk membuka sesuatu, dan ternyata di sana ada berangkas rahasia. Dan secara tidak sengaja Roxy pun melihat password dari berangkas tersebut. Bukan password sih, PIN. Setelah kakek itu pergi, Alex pun menemui Roxy, dan di sini Roxy mengambil semua uang yang ada di berangkas itu, dan ternyata jumlahnya hampir $1 juta. Yang kalau dirupiahkan itu banyak sekali. Setelah itu mereka pun memikirkan jalan keluar, dan di sini Alex berpikir bahwa ada jalan keluar dari bawah tanah, yaitu pintu bawah tanah yang tidak bisa dibuka dari luar tadi. Dan di saat mereka ingin menuju ke basement atau bawah tanah, di sini ada Pak tua itu sedang berdiri dan menodongkan pistol kepada mereka. Dan karena mereka berdua tidak bernapas dan tidak bergerak, kakek itu pun tidak bisa menyadarinya dan mereka berdua bisa melewatinya dan sampai ke bawah tanah ini atau basement. Di saat mereka menyusuri basement, kakek ini mencium bau sesuatu, yaitu adalah bau sepatu mereka yang mereka copot tadi supaya tidak menimbulkan footstep atau langkah kaki lah. Dan di sini kakek ini pun sadar bahwa tidak hanya satu pencuri yang ada di rumahnya. Setelah itu dia pun mengecek berangkasnya dan ternyata sudah kosong. Dia pun marah dan di saat dia pasrah, tiba-tiba ada lonceng yang berbunyi. Lonceng itu berasal dari ini. Kakek ini pun menyadari bahwa mereka ada di bawah tanah. Dan mereka berdua pun juga menyadari bahwa di bawah tanah sini ada orang yang disekap. Lebih tepatnya wanita. Wanita ini menunjukkan sebuah koran yang mengatakan bahwa anak dari kakek itu tidak meninggal dengan cara ditabrak, namun dengan sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh kakek ini sendiri. Jadi bukan kesalahan orang lain. Lalu mereka pun membebaskan gadis tersebut dan ingin membawanya keluar. Dan karena gadis ini sudah terlalu lama tidak berdiri, dia pun kesulitan untuk berjalan dan harus dibopong oleh mereka berdua. Setelah itu pun mereka berhasil menemukan pintu tersebut dan membukanya. Namun saat dibuka, ternyata kakek itu sudah menunggu di sana. Dan langsung menembak ke arah bawah. Ya karena dia buta, dia pun menembak dengan ngawur. Dan sayangnya yang terkena tembak di sini adalah gadis ini. Ya dia senang-senang mau bebas malah ketembak dan meninggoy. Gimana rasanya tuh? Karena kakek ini buta, untungnya dia rip aim dan mereka berdua pun bisa kabur. Karena dia menginjak darah dari gadis ini, dia pun sadar bahwa gadis ini sudah mati. Dan dia pun menangisinya dan mengatakan, "My baby" atau bayiku. Setelah itu kakek itu pun mengunci pintu itu agar tidak bisa dibuka lagi.
Setelah itu mereka pun lari dan ingin menuju ke atas dan kabur melalui pintu utama karena mereka sudah memiliki kunci. Namun sayangnya listrik di tempat ini dipadamkan oleh kakek itu. Dan mereka semua pun bisa dikatakan menjadi buta karena di sini gelap dan tidak bisa melihat apa-apa. Sebenarnya ada adegan kejar-kejaran di sini, namun jika diceritakan tidak seru. Jadi langsung skip saja. Di sini mereka berdua bisa kabur dari kakek itu dan berhasil menuju ke atas. Namun sayangnya di sana sudah ada anjing dari kakek itu yang sudah menunggu mereka keluar dan siap menerkam. Di sini Roxy mencoba untuk membuka pintu utama dari rumah ini, namun gagal karena kunci yang dia bawa itu banyak sekali dan mereka pun harus lari dari anjing tersebut. Namun karena pasrah, Alex pun memanggil 911 dengan alat yang dia punya. Namun alat itu harus berada dalam jangkauannya, jika tidak itu percuma. Roxy masuk ke dalam ventilasi untuk kabur dan Alex menahan pintu untuk mengulur waktu. Namun sayangnya dia kalah kuat dengan kakek itu dan malah terjun ke jendela dan pingsan. Roxy yang di dalam ventilasi pun dikejar oleh anjingnya kakek itu. Namun untungnya di sini dia jatuh. Itu untung gak sih? Dan dia pun bisa lolos dari kejaran anjing tersebut. Lalu Alex pun berhasil sadar. Namun sayangnya kaca yang di bawahnya ini pecah dan dia pun menjadi masuk ke dalam rumah ini lagi. Karena mendengar suara kaca pecah, kakek itu pun mendatangi Alex dan terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Dan singkat cerita, karena Alex kalah fisik, dia pun kalah. Dan inilah yang terjadi pada Alex. Kembali lagi ke Roxy yang masih di ventilasi. Singkat cerita dia berhasil menemukan ventilasi yang menuju keluar. Namun sayangnya ditarik kembali ke dalam oleh kakek ini. Roxy pun dipukuli oleh kakek ini sampai akhirnya kakek ini tahu bahwa Roxy ini adalah wanita. Dia pun membawa Roxy ke basementnya dan di sini Roxy memohon untuk melepaskannya. Dan Roxy juga mengatakan bahwa semua ini tidak bisa mengembalikan putrimu. Namun kakek ini menjawab, tidak juga. Karena orang yang kalian bunuh ini, ya sebenarnya kakek ini yang bunuh sih, mengandung anak dari kakek ini, yang dimana jika anak itu lahir, kakek ini mendapatkan anak lagi. Ya belum tentu putri sih. Dan kakek ini menyalahkan mereka atas kematian gadis ini. Dan kakek ini juga menuntut untuk tanggung jawab dari mereka, yaitu Roxy harus mengandung anak dari kakek ini. Di lain sisi ternyata Alex masih hidup. Dan yang ditusuk oleh kakek tadi adalah mayatnya si Manny. Walaupun babak belur, di sini dia berusaha untuk memancing anjingnya kakek itu ke dalam ruangan dan menguncinya. Dan anjing itu pun tidak bisa mengejar Alex lagi. Lalu kembali lagi ke kakek itu. Di sini dia sedang mensemen gadis itu dan memasukkannya ke bawah lantai agar baunya tidak kemana-mana. Setelah itu kakek ini pun mengeluarkan sesuatu dari dalam kulkas dan mengatakan bahwa dia bukan pemerkosa. Jadi dia pun akan memasukkan, kalian tahu apa, putih-putih ke dalam wanita ini menggunakan sesuatu. Dan sesuatu itu adalah sebuah jarum ini. Jijik cuy. Lalu proses pemasukan itu pun akan dimulai. Namun di sini tiba-tiba Alex pun datang dan menyelamatkan Roxy dari serangan kakek itu, serangan putih-putih. Roxy yang sangat marah kepada kakek itu akhirnya menyerang kakek itu dengan cara memasukkan putih-putih tadi ke dalam mulut kakek itu. Dan singkat cerita di sini mereka bisa mengikat kakek itu di sini. Setelah itu mereka pun kabur dari tempat ini dan membawa semua uangnya. Namun saat Alex membuka pintu, tiba-tiba dia ditembak dari belakang. Yap, kakek ini berhasil kabur dari ikatannya dan bisa mengejar mereka sampai atas sini. Karena terkena tembakan beruntun, Alex pun langsung terjatuh dan meninggal. Namun di sini Roxy bisa kabur. Dan dia sayangnya saat kabur dia mengajak kakek itu, kau tidak bisa apa-apa di luar sini. Dan tiba-tiba anjing itu pun mengejarnya. Salah sendiri ngejak orang kau. Anjing itu pun mengejar Roxy sampai ke mobilnya. Namun sayangnya tas yang penuh uang itu ketinggalan di luar mobil ini. Jadi dia harus keluar lagi, yang dimana dia harus menangani anjing ini dulu. Dia pun memancing masuk anjing ini ke dalam mobil dan mengaitkannya kepada sesuatu agar anjing itu tidak bisa berkutik. Setelah itu dia pun berhasil keluar dari mobil itu dan mendapatkan tasnya. Namun tiba-tiba kakek itu datang karena mendengar suara gonggongan dari anjingnya. Setelah itu dia pun membawa kembali Roxy ke rumahnya. Di sini Roxy sadar dan melihat alatnya Alex yang digunakan untuk menyadap alarm. Di sini dia menggunakannya dengan cara sebaliknya, yaitu untuk men-trigger alarm supaya berbunyi.
Dan dengan cara itu dia pun berhasil mengalahkan kakek ini. Karena jika ada suara yang sangat berisik, kakek ini tidak bisa mengetahui dari mana arah serangannya. Setelah itu Roxy pun bisa kabur dengan uang yang sangat banyak itu dari rumah ini. Lalu di kredit film kita diperlihatkan bahwa si Roxy sudah berada di bandara untuk pergi ke luar kota menggunakan uang tersebut. Namun dia melihat suatu berita di TV yang memberitakan tentang kakek itu yang ternyata masih hidup, dan ternyata kakek itu tidak mengatakan bahwa Roxy pernah merampok di situ. Dia hanya mengatakan bahwa rampoknya hanya 2 orang, yang dimana kakek ini menyelamatkan hidupnya Roxy. Dan setelah itu film pun berakhir. Bisa dikatakan film ini happy ending untuk Roxy, karena Alex dan Manny terbunuh, dan kita juga belum tahu bagaimana nasib dari ayahnya Alex. Bisa dibilang gantung, bisa dibilang enggak sih. Dan itulah seluruh alur cerita film Don't Breathe ini. Jika kalian suka dengan alur cerita film seru seperti ini, jangan lupa kalian subscribe dan like video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.